Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan eksis ya dapat dengan eksis ya hadir dalam kesetiaannya di ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada ya. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh kalian semuanya yang di mancanegara, yang di dalam negeri, pewer-pewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan dipotong setelah diunduh nanti diunggah ulang, jangan. Aku ndak izinkan untuk yang seperti itu. Berikutnya semuanya dari kalian, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Semoga doa-doa kita ini bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung ya. Kita saling mendoakan dalam kebaikan di antara kita. Oke, amin amin ya robbal alamin ya. Aku lanjutkan pagi ini, kita masih dalam rubrik mampir ngombe. Ternyata dari mampir ngombe yang kemarin pertanyaannya terus berkembang. Memang masalah fikih itu ya seperti itu ya. Artinya banyak sudut pandang yang itu harus diberi ruang untuk berbeda. Sorry. Minum kopi dulu. Duh, ini enggak kopi tubruk ini. Nanti jadi kumis. Ada hadis nggak boleh niup 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 minuman atau makanan yang panas, karena nanti ada peristiwa kimia yang terjadi yaitu ya. Makanya kalau ditiup dibiarin dulu, jangan langsung diminum. Ini kalau nggak ditiup, ini kopinya kopi tubruk, nggak larut dia. Oke, aku bacakan ya komen yang masuk, dan ada beberapa komen yang sangat bagus untuk kita kasih waktu dibahas secara lebih detail ya. Kita kasih ini mampir ngombe kali ini adalah peliknya masalah waktu ya. Jadi berdiskusi tentang waktu itu pelik ya. Komen pertama ini, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Kang Mas Halim Rais dari Ambon ya. Ini dia bilang begini, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambon hadir Tuan Guru. Oke, monggo silahkan. Doa dan sholawat terbaik dari kami untuk kita semuanya, amin ya Allah. Amin amin. Bismillah, menyimak setelah 22 menit tayang, dan alhamdulillah
sangat mencerahkan. Terima kasih Tuan Guru, sama-sama terima kasih. Salam Islam rasional ya. Juga aku mengucapkan salam Isra untuk semuanya saudaraku yang ada di Ambon ya. Matur nuwun, terima kasih untuk Kang Mas Halim Rais. Berikutnya soleha kita Gispati. Alhamdulillah nyimak Tuan Guru, telat karena kesibukan. Nggak apa-apa, atur saja. Sibuk ya. Ya kan masih hari Idul Fitri ya. Semoga kita semua selalu dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian Cak Nopek Ceng channel ini dari Surabaya ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah setelah mengikuti kajian Gus Beti tentang sholat duhur dan sholat Jum'ah, saya memilih keduanya. Saya laksanakan karena tidak ada ruginya. Apabila nanti yaumul hisab ditanya mengerjakan sholat duhur dan tidak mengerjakan sholat duhur kan tidak berdosa. Jika tidak melaksanakan dianggap hutang. Mantap Gus. Ya nggak apa-apa ya, ada selangkah lebih maju ya. Tapi meskinya seharusnya tidak begitu. Itu kan masih dalam probability. Probability. Tapi tidak apa-apa, aku tetap mengapresiasi. Ini sama dengan begini loh. Ketika kita diskusi sama orang yang ateis, setelah kita jelaskan, terus kita kasih pemaparan begini. Ya kamu sholat saja. Ya, sholat saja. Masalah nanti di akhirat ada Tuhan atau nggak ada Tuhan, kita sama-sama belum tahu, orang belum pernah mati kan gitu. Tetapi sholat itu lebih menguntungkan. Pertama, kamu tertib terhadap waktu. Yang kedua, kamu bersih karena harus mengerti toharo kan, kebersihan ya. Dan banyak hal-hal lain ya, bisa bersilaturahmi pada waktu berjamaah ya. Itu keuntungan-keuntungan kalau kita sholat. Nah, masalah nanti kalau misalkan ternyata kamu mati dan di akhirat ternyata ada Tuhan, ada Allah ya, yang kalau kita sebut namanya Allah ya. Tapi kita ya nggak pakai Allah karena kan kita diskusi sama ateis ya. Pakai Tuhan saja gitu ya. Kalau nanti di sana ada Tuhan, kan ya alhamdulillah kamu sudah melaksanakan perintahnya, kamu sudah sholat gitu. Kalau nggak ada, ternyata Tuhan itu nggak ada, ya nggak apa-apa, kamu sudah untung seperti yang aku bilang tadi. Tertib waktu, bersih, mandi minimal ya. Apalagi kalau itu terkontinuitas menjadi sebuah kebiasaan ya. Jadi ada untungnya kamu sholat. Terlepas ada nggak ada Tuhan tuh urusan nantilah. Kalaupun Tuhan ada, alhamdulillah kamu sudah sholat. Kalaupun Tuhan nggak ada, terus nggak ada apa-apanya, kamu nggak dirugikan. Yang repotnya ketika Tuhan ternyata ada, kamu nggak sholat, digebuki. Gitu. Itu namanya masih dalam tahapan probability. Artinya dia belum mantap apakah Tuhan itu ada atau tidak. Gitu. Sama dengan Nopek Ceng. Nopek Ceng mengambil kerangka berpikir seperti itu, tapi bagiku tidak apa-apa lah. Bahkan itu ada sedikit lebih maju daripada yang sudah dikasih tahu, literasinya ada, suruh bantah nggak bisa bantah, tapi masih tegar tengkuk, gitu loh. Ya, sama. Jangan kita hanya menyerang keluar, kita mengatakan bahwa saudara kita itu antara aktualisasi keberagamaannya dengan apa yang tertera dalam Alkitabnya tidak connect. Misalnya ketika Alkitab mengatakan Yesus itu nabi, itu sudah nggak perlu diperdebatkan. Ya, ada tekstualnya Yesus itu nabi. Tapi Yesus itu Allah kan nggak ada secara tekstual, nggak ada, sampai mampus juga nggak ada. Ya, cuman kan saudara-saudara kita mengimani Yesus itu Allah, ya. Padahal tidak ada Allah. Kalau Tuhan sih ada. Ini juga agak repot menjelaskannya. Harus ngerti apa itu Tuhan, apa itu Allah. Ya. Nah, lalu kita ngomong bahwa mereka itu beragama antara apa yang diimani dengan apa yang tertera dalam kitab suci
nggak connect gitu loh. Nah sekarang aku balikkan ke kamu. Kamu jangan hanya ngomong saudara kita, dirimu sendiri urus. Kan aku sudah ngomong, kalau penjelasanku tentang sholat Jumat dan sholat duhur yang menjadi polemik itu tidak benar, ajukan argumentasimu, literasinya mana? Dan aku akan mengatakan berkali-kali, kalau kamu benar aku ya taslim sama kamu. Tapi kan nggak begitu faktanya. Semua diem, nggak bisa membantah, tapi tidak melaksanakan apa yang aku sampaikan. Sama seperti tetangga sebelah. Dia mengkritik tetangga sebelah, tapi keberagaman dia tidak jauh beda atau 11-12 atau bahkan 12-12 sama tetangga sebelah. Hanya karena apa? Dogma. Makanya aku bilang, dogma itu jahat. Di agama apapun, walaupun di agama kita sendiri, kalau orang beragamanya berdasarkan dogma, dogma itu jahat. Dia menumpulkan logika. Karena aku sudah bilang, loh, dogma itu nggak usah dipikir, pilihan lu cuma dua, lu mau lu terima, lu kagak mau lu buang, gitu aja. Nah, si Nopek Ceng ini sedikit lebih maju, makanya aku bilang ya lumayan lah. Karena argumentasinya seperti argumentasi ateis tadi. Padahal aku memberikan sebuah yang exactly bahwa keduanya harus dikerjakan gitu. Ya. Oke, Nopek Ceng matur nembah nuwun. Berikutnya Kang Mas Tan Kayu ini, Assalamualaikum, salam Isra, salam lebaran hari kedua. Syarat wajib terlihat hilal bukan 2 derajat, yang direvisi ke 3 derajat. Waduh, mungkin ada rencana mau 10 derajat barangkali. Nggak tahu lah itu ya. Terserah aja. Karena mereka nanti menanggung itu atas keputusan yang mereka ambil, kan itu menjadi pedoman bagi umat. Nah, umat kan tidak semua paham. Ya, terserah saja kalau berani, kalau aku sih tidak berani. Ya. Ya, terima kasih kritiknya untuk Kang Mas Tan Kayu. Kalau sampai 10 derajat tuh mau gimana lagi. Oke, kita lanjut Kang Sahran Gipari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah ya. Takobalahu minal wa minkum simana wa siamukum kiamana wa kiamukum. Bagus ya. Oke, terima kasih untuk Kang Sahran Gipari. Baru nyimak malam hari, enggak apa-apa, sibuk ya, banyak tamu dan segala macamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya mampir ngombe kemarin tuh powernya nggak sampai 500, tapi ya enggak apa-apa. Bagi yang mau ngaji monggo, yang enggak ya monggo, karena memang sibuk. Tapi sesibuk-sibuknya kita kan, kalau kita bisa atur waktu bisa saja tetap ngaji gitu. Jadi aku ingin membangkitkan kesadaran yang lahir dari diri kalian semuanya. Kalian ngaji itu dari kesadaran kalian, bukan karena kesadaran dari luar yang aku memberikan stressing. Enggak. Ya. Kemudian Kang Usman Yunan ya. Kang Usman Yunan ini pertama komennya membahas masalah oplosan musik dan lagu Arab. Oke, terima kasih ya. Berikutnya Kang Wahyu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir pertama hari kedua Idul Fitri ketiga. Nyimak. Salam Isra untuk Kang Mas Wahyu matur nuwun nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Brebes hadir pertama. Mantep. Kemudian Kang Hermana Natawijaya, alhamdulillah bisa hadir nyimak sambil ngopi lagi. Mantap. Ulah hilap ka abdi atuh Kang. Kopi naon? Kopi tubruk. Aduh. Atur nuhun Kang Hermana Natawijaya. Kita lanjutkan ke daerah Bangka Belitung ya. Kang Jamuri Muri. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir nyimak salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semuanya ya. Untuk semua saudaraku yang ada di Bangka Belitung. Kalau nggak salah daerah sana ini ya. Kemudian Kang Mas kita yang punya Jogja.
Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Oke. Kang Samsul Yatim. Saya kebanyakan musafir kelana. Anggap saja saya nggak pernah sholat Jumat ketika lagi di jalan, karena bawa truk nggak mudah untuk mendapatkan tempat parkir, dan lagian juga musafir sudah gugur kewajiban. Tapi kalau sholat duhur mau tak mau saya harus nepi ke SBBU. Salam Isra. Guys, salam Isra juga untuk Kang Mas Samsul Yatim ya. Ini musafir kelana itu bahasa majemuk ya. Karena musafir itu bahasa Arabian dan kelana itu sepertinya bahasa Melayu. Substansinya sama, musafir itu ya kelana. Makanya Raja Dangdut bikin lagu Dalam Aku Berkelana. Itu sampai ada kelana 2 atau kelana 3 ya. Telah lama aku pergi berkelana. Itu kelana 1 ya. Yang kelana 2, dalam aku berkelana tiada yang tahu. Jadi kelana itu sama dengan musafir. Sekarang digabung oleh Kang Samsul Yatim, musafir kelana. Mantap. Hatur nuhun. Dia nggak mau mungkin masa lalunya terungkap kembali, menjadikan memori-memori yang itu mungkin apa namanya sesuatu yang dia tidak dia kehendaki gitu ya. Karena dia masuk ke dalam thariqah itu, kalau aku kan enggak. Artinya dia lebih tahu daripada aku perkara tentang sholat Jumat dan sholat Duhur, karena aku belajarnya juga dari thariqah itu. Cuman kan aku orang yang tidak mau masuk thariqah gitu. Nggak apa-apa, silakan saja. Matur nuwun Kang Samsul Yatim nggih, matur nuwun. Kemudian Kang Juwanto Anto, Assalamualaikum, waalaikumsalam, minal aidin wal faizin. Saya sekeluarga mohon maaf lahir batin, salam Isra. Oke, sami-sami Kang Mas Juwanto Anto yang ada di Cirebon ya. Bagaimana tarlingnya ya? Aku mau request lagu tarling. Aku yang suka itu Tanggul Kali Belanakan. Kalau pemuda itu ya suka pemuda itu ya. Oke, salam Isra nggih Kang Mas Juwanto Anto. Kita lanjutkan Ima ini di mana ya? Jakarta. Sorry kalau salah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Nggih, sami-sami ya. Sami-sami, terima kasih Ima ya. Semoga selalu dalam kerangka berpikir yang Isra ya. Islam rasional. Salam untuk semua keluarga muslim yang ada di sana. Salam Isra dari aku. Kita lanjutkan Pundi 99 hadir ke matur nuwun Kang Mas Pundi 99. Nah, ini dari Dubai ada beberapa unggahan. Kalau ini menarik, aku sedikit kasih tanggapan ya. Dari Kang Usman Yunan. Ini kasusnya seperti Kang AA kemarin ya. Jadi begini. Izinkan walaupun sudah saya komen di awal ya. Monggo silakan ya, apa-apa kan. Teringat saya apa yang dialami oleh saudaraku AA yang kemarin kita baca ya. Kawan Gus si Arab itu Usama. Nah, kemarin kan sudah aku baca. Jadi apa yang dialami Usama itu juga dialami oleh Kang AA, ternyata dialami juga oleh lai kita Usman Yunan ini ya. Jagoan dari negeri Arab ini ya. Bagaimana enggak jagoan ya Indonesia, tapi bisa bekerja di Arab dan itu pada bidang yang menggiurkan ya. Artinya bukan apa ya, bukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh sembarang orang gitu ya, butuh skill ya. Begini katanya, 2 tahun lalu April 2021 aku juga mengalami hal yang sama persis. TKP-nya berbeda. Aku ke tempat keluargaku di Singkil, Aceh Tenggara, di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Keduanya setelah sholat Jumat, para jamaah tidak semua memang berdiri dan qomat melaksanakan sholat duhur. Aku sudah ngaji studi Al-Quran ini jauh sebelum tahun 2021, tepatnya 1989.
Makanya kan aku bilang secara tempus delicti Lai Usman ini seniorku, karena aku ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul itu sudah tahun 2000-an ya. Jadi dia itu bisa, kami satu guru tapi kami tidak pernah ketemu karena almarhum guruku Gus Panani itu yang berdakwah sampai ke Sumatera, ke daerahnya Lai Usman. Dan akhirnya menetap di daerahku di Batu. Jadi kami satu guru tapi kami nggak pernah ketemu, dan dia seniorku kalau dilihat tempus deliktinya ya. 98 aku masih di jalanan mungkin. Iya ya, mulai terjadi perubahan itu kan 91 ya. Oh dia justru 89, dia bilang ini 89 ya. Oke. Kalau ku salahkan itu tidak ilmiah, karena kalau konsekuensi bisa menyalahkan harus bisa memberikan jawaban. Nah ini artinya mengkritisi harus memberikan solusi. Tetapi jalan pikiranku menolak, tidak bisa membenarkan alias menolak, karena warisan dari guru agama Islamku memang setelah sholat Jumat tidak perlu lagi sholat zuhur. Nah, itulah yang aku bilang dogma ya. Subhanallah, baru di channel dakwah ini hal itu terjawab lewat guru kita, saudaraku, sehingga aku menyadari ngaji itu aku ibaratkan seperti aku menawarkan satu produk dari rumah ke rumah. Walaupun sudah 100 ku datangi, tetap ku patrikan dalam otakku bahwa pintu yang ke 101 itu tetap pintu pertama. Alhamdulillah. Mau lihat godang laiku. Ulu. Mau lihat itu terima kasih, godang itu banyak besar. Jadi terima kasih banyak. Ulu itu iya ya. Oke, sama-sama, sami-sami ya. Itu jadi banyak yang ngalami ternyata kan. Tapi kalau kita nggak tahu dikirain oh Gus Bekti ini sesat ini loh. Yang lain nggak ada yang begitu. Ya karena referensimu kurang. Ternyata kemarin dari Kang AA, terus aku sudah cerita Usama temanku yang Arab itu. Terus sekarang Lai Usman. Bisa lagi kalau ini semakin banyak diikuti oleh peor saudara Islam kita yang mampu berpikir secara rasional, akan tambah lagi data. Yang menarik itu bapak dari sahabat karibku yang dulu zaman era dulu kan sebelum reformasi, DPR itu jabatan yang wah ya, yang orang memberikan respek hormat ya. Itu bapaknya DPR. Setelah aku cerita sama dia, kakak tingkatku namanya Mas Sapril Pausi, yang sekarang juga lagi diuji sakit dan semoga Allah beri kesembuhan ya. Itu kursi yang aku punya itu yang tershot itu kursi 3 generasi itu. Yang aku pernah cerita aku dikasih kursi terus gak itu seneng, yang nanti temannya mau main ke rumah kalau dia sudah punya kursi itu. Kursi itu 3 generasi. Kalau aku bikin short video biasanya kan duduk di kursi. Itu dari kakeknya ke bapaknya terus ke aku, dikasihkan ke aku. Dia bilang ini untuk kamu, kalau kamu nggak mau kasihkan orang, jangan dijual. Cuman sayangnya mejanya nggak dikasihkan karena mejanya dari marmer. Ya. Jadi udah berapa usia itu 3 generasi. Ya. Bapaknya itu DPR era dulu ya. Setelah aku cerita sama Mas Pausi ini, namanya Mas April Pausi, dia bilang bapakku juga begitu, tetap sholat duhur, tetap sholat Jumat sama-sama dilaksanakan. Terus aku tanya, bapakmu dapat dari mana penjelasan itu? Enggak, dari berpikir sendiri gitu. Kalau aku kan dari Kang Mas Bagio. Kang Mas Bagio itu ikut dalam Torikoh, dan Torikoh itu juga pernah diikuti oleh saudara kita. Kalau bapaknya Kang Mas Fauzi itu enggak, dari pemikiran beliau sendiri. Jadi beliau tetap melaksanakan keduanya, duhur dilaksanakan, Jumat dilaksanakan, gitu. Ya, menarik diskusi ini ya. Oke, itu enggak. Kemudian kita ke Kang Mas Irfan Al Akbar, baru menyimak, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih Kang Irfan Al Akbar ya, sibuk lagi banyak tamu. Nah ini cewek atau cowok ini? Nur Kumaini. Assalamualaikum Gus. Maaf sebelumnya Gus, kalau pernyataan saya kurang dipahami oleh Gus. Apa memang pernyataannya?
Memang betul bahwa segala bentuk ibadah diawali dari negeri Arab dan sampai detik ini belum banyak yang mengetahui bahwa awal hari juga dimulai harus dari Mekah, di mana Nabi tinggal dan menerima wahyu di bumi di situ. Tapi mengapa kita di Indonesia dan merasa benar bahwa puasa lebih dulu hari raya? Dulu bahkan sholat Jumat pun 4 jam mendahului Mekah. Maaf Gus, hal ini perlu kaji lebih dalam dan perlu pemikiran yang serius. Gimana ini jawabnya? Oke, nanti tak jawab ya. Mekah. Oh ya Gus, lupa aku dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Banjarnegara itu daerahnya dekat kan ya? Itu siapa sastrawan Bapak Ahmad Tohari yang menelurkan trilogi Ronggeng Duku Paruk Dini Hari itu ya? Atau Lintang Kemukus Dini Hari ya? Di daerah Banjarnegara kan itu atau mana? Banjarnegara itu kan peralihan ya antara Jawa Sunda. Tapi kamu belum jelaskan kamu itu cewek atau cowok dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Apa katamu? Sebenarnya aku juga nggak menolak ru'yah Gus, tapi ru'yah yang tidak bertentangan dengan hisab. Contohnya kemarin saat terjadi gerhana konjungsi ijma'nya pukul 09.30. Nah di saat itu sebenarnya bulan baru telah lahir. Kalau menurut perhitungan hisab sudah pasti bulan sudah di atas ufuk pada sore hari. Kalau secara ilmu hisab keesokan harinya sudah bulan baru. Beda lagi kalau konjungsinya ijma'nya petang hari sore hari keesokan harinya belum bisa dikatakan bulan baru karena bulan hampir pasti belum di atas ufuk kalau menurut perhitungan hisab. Itu menurut pemahaman saya Gus. Terima kasih Gus, tolong dikoreksi bila pemahaman saya keliru. Wah. Oke. Ini dari, oke sebentar ya. Ini dari Kang Babeng. Ustadz Gus Beti amat sangat sepakat pencetus reformasi Pak Bambang Sri Pamungkas. Ini ada komentarnya siapa ini? Oh, Kang Mas Edi Margono. Matur nuwun Kang Mas Edi sudah bantu menjelaskan. Bukan Pak Bambang Sri Pamungkas. Kamu itu gimana? Bapak Sri Bintang Pamungkas. Ya mungkin salah ketik atau salah dengar nggak tahu lah ya. Tapi substansinya dia ngerti kok ya, cuman itu. Tapi alhamdulillah matur nuwun Kang Mas Edi Margono setelah membenarkan ya. Yang betul itu Sri Bintang Pamungkas, bukan Pak Bambang Sri Pamungkas, bukan begitu. Sri itu dulu aku kira Sri itu dalam antropologis budaya Jawa itu ternyata bukan hanya cewek, laki pun bisa dapat gelar Sri. Maka ada Sri Paduka, ya itu bisa seperti tuan. Jadi artinya yang dihormati. Kalau dalam Inggris Lord, ya. Ya itulah salah satu aspek kita bisa lihat bagaimana budaya Jawa itu memang komplit juga ya. Dia ada panggilan-panggilan tertentu. Kalau kita nggak tahu dikirain Sri itu hanya cewek saja. Cowok pun boleh dapat panggilan Sri karena itu gelar ya. Sri Bintang Pamungkas. Iya, jadi beliaunya inilah, dan beliaunya ini orang yang super pemberani, demo berani, sendiri berani. Rasa takut ya. Aku pernah ceritakan bagaimana keberanian beliau itu subhanallah ya. Kalau demo banyak orang itu kan ya, orang nggak berani jadi berani, dia demo sendirian. Artinya kalau dibeli itu sama yang di demo kan selesai itu. Bisa dihilangkan. Dan yang aku salut, wawasan keberagamaannya itu mantap sekali. Tapi kan jarang orang tahu. Orang hanya tahunya Sri Bintang itu dosen teknik mesin ya. Terus bagaimana kepiawaian dia memahami Islam itu orang jarang mengekspos. Makanya itu kita sering banyak membaca informasi agar kita tahu ya. Sri Bintang Pamungkas ini subhanallah, dan cintanya itu cinta yang tulus. Jadi dia pacaran terus nggak tahu karena apa nggak jadi, terus dia melanjutkan studi, pacarnya nikah. Setelah pacarnya nikah terus akhirnya janda, dinikah sama dia. Pasarnya itu janda ya, tapi janda loh ya. Bukan gadis, bukan perawan, itu lain lagi. Kalau janda kan keperawanannya itu sah, hilang secara
sah menurut hukum sosial dan hukum agama. Ya, jadi tolong dibedakan. Dan mereka punya banyak anak yatim gitu loh. Maka ketika beliaunya bermasalah dalam tanda kutip dengan penguasa politik, akhirnya mempengaruhi pendapatannya dan mempengaruhi dana yang digunakan untuk mensupport. Kan kita kalau membina anak yatim kan perlu dana juga ya, terutama makan, minum, tempat tinggal. Dan akhirnya sang istri jualan kue-kue gitu. Jadi sosok yang aku kagum terhadap beliau ya. Dan beliau menggunakan istilahan dulu itu suksesi. Kalian tahu artinya suksesi? Suksesi itu pergantian kepemimpinan. Itu Pak Harto masih kuat-kuatnya. Beliaunya sudah berani, akhirnya direkol dari parlemen kan. Beliau dulu utusan dari P3. Ya. Jadi menurut aku, tanpa mengurangi rasa hormatku kepada yang bapak beliaunya dianggap oleh publik sebagai bapak reformasi, aku beda pandangan. Menurutku bapak reformasi adalah Sri Bintang Pamungkas gitu ya, bukan Bambang Sri Pamungkas. Oke, aku akan menjelaskan jadi satu saja lah ya, antara Nur Kumaini yang aku nggak tahu cewek atau cowok, dan yang Mekah. Yang lebih simpel dulu, Mekah ya, yang dari Banjarnegara. Begini Mekah ya, perhitungan waktu itu memang menjadi polemik karena tidak dipahami secara holistik. Ada dua metodologi hisab, ada metodologi lagi ya, ru'yah. Ini sebetulnya bukan dipertentangkan antara hisab dan ru'yah. Kalau bisa kita ru'yah, ya kita ru'yah saja. Kalau nggak bisa ya dihisab. Bukan hasil ru'yah diketemukan oleh hasil hisab lalu dipertentangkan. Yang betul ini ru'yah atau hisab, karena hasilnya nggak begitu. Seperti ginilah ya. Kalau bisa aku lihat dengan mata, ya sudah dengan mata saja. Oh, matahari sudah naik, bayangan sudah miring berapa derajat. Oh, berarti duhur sudah masuk. Kita sholat duhur. Itu kan kondisi normal. Lah kalau kondisi mendung, kita nggak bisa lihat matahari, maka kita lihat hisab. Hasil hisab itu telah terdokumentasi dalam bentuk alat yang namanya jam. Ya lihat jam saja. Jam berapa? Jam 12.15 menit. Oh, ini sudah masuk tuh. Karena nggak bisa kita lihat. Bukan hasil melihat terus dibenturkan dengan hasil jam. Kacau. Itulah yang terjadi sekarang. Gitu ya. Paham ya? Jadi itu sebetulnya saling melengkapi. Kalau sudah bisa dilihat ya nggak usah dihitung. Bukan hasil lihat berapa, hasil hitung berapa, nanti rebutan penentuan sudut berapa derajat, ya, kacau jadinya. Sekarang masalah itu memang ribet ya, karena tidak paham, jadinya dibenturkan antara hasil melihat dan hasil menghitung. Seharusnya itu saling melengkapi. Gitu, ya. Kemarin tuh sebetulnya aku akan menjelaskan juga tentang waktu puasa. Karena kita tahu perhitungan waktu kita itu Islam dan Yahudi itu masih berpegang teguh. Pergantian waktu itu di 18.00 jam 6 sore. Bukan di jam 1 malam. Itu kan Greenwich. Itu nanti ini bisa menjelaskan apa yang dikatakan siapa tadi, Kumaini atau siapa ya, itu kan waktu Greenwich. Waktu Greenwich itu pun tidak serta-merta seperti kita sekarang ini loh ya, itu berevolusi, itu perhitungannya berevolusi. Itu semakin menjelaskan kepada kita bahwa kita itu tidak menguasai ruang dan waktu. Kita relatif terhadap ruang dan waktu. Maka kita itu
dikuasai ruang dan waktu. Kita tidak menguasai ruang dan waktu. Jadi pendekatan-pendekatan kita itu tidak exactly. Siapa yang menguasai ruang dan waktu? Dia yang menjadi maha tahu. Siapa? Allah. Allah itu maha tahu karena dia tidak terikat, tapi dia mengikat ruang dan waktu. Dari mana kita bisa lihat? Dari penjelasan Al-Quran, wal awalu wal akhiru. Jadi dia yang awal, tapi tidak berhenti di situ, ditutup lagi, dia yang akhir. Itu artinya Gusti Allah itu menguasai ruang dan waktu, kita tidak. Makanya terjadi perhitungan-perhitungan waktu seperti ini, pelik. Ya, ini anak fisika biasanya gampang menerima penjelasanku ya, karena mereka sudah diajari bagaimana memahami teori ruang dan waktu. Ya. Jadi kenapa Allah itu menjadi maha tahu? Karena dia menguasai ruang dan waktu. Dia mengikat ruang dan waktu. Kita tidak maha tahu karena kita terikat ruang dan waktu. Nah, sebetulnya sih ada perdebatan kapan kita buka. Berbuka ketika puasa itu kapan? Karena kalau kamu merujuk kepada Al-Quran ya, sebentar ya. Ini masalah buka puasa saja ini sebetulnya masih terbuka untuk didiskusikan. Ya. Kita merujuk Al-Qur'an, kamu buka surat Al-Baqarah ayat yang 187. Ya. Kamu buka. Temanku ada yang dia buka puasa itu setelah Isya. Karena begini bunyinya. Bentar, kok jadi lari dia. 187. Ya. 187 itu pernah kita bahas ya. Masalah masjid itu tidak harus diarti tempat ya. Aku ambil yang bawah saja ya. Begini. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam. Kemudian, maksudnya fajar ya. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai malam. Itu ada sampai datang, datangnya itu tambahan. Bagus di sini dia dikurung dia. Ya, sampai malam. Di sini kalau Arabiunya ilal lail ya. Siyama ilal laili. Jadi sampai malam, puasa itu sampai malam. Nah, sekarang sampai malamnya itu kapan? Coba. Temanku ada yang puasa itu dia berbuka setelah Isya. Karena dia memahami sampai malam itu Isya. Sementara ada yang memahami sampai malam itu artinya malam itu pergantian waktu dari siang ke malam. Pergantian waktunya itu di pukul 18.00 itu. Maka begitu 18.00 maghrib itu sudah dianggap malam. Nah, pelik lagi kan. Belum lagi kata siam dan saum, karena di sini perintahnya siam. Kamu kalau berdoa kan, ya apa tuh doa puasa tuh? Nah, nawaitu saumahodin, saum bukan siam. Rame lagi, apa itu siam, apa itu saum? Sama-sama menahan, tapi menahan dari apa? Antara doa yang diucapkan, diksinya nggak sama dengan perintahnya dalam Al-Quran. Ini nanti diskusinya panjang ini. Cuman kan aku kemarin mau ngungkap itu nggak ada waktu dan mungkin puasa depan lah. Ya, kita sekarang ke masalah waktunya aja lah. Masalah siam dan saum itu kita abaikan dulu, dan aku memang orang yang tidak pernah berdoa dengan cara seperti itu. Jadi bagiku tidak masalah. Tapi yang meyakini bahwa doa itu harus diucapkan secara tekstual itu rame lagi ya. Kamu kenapa pakai saum nggak pakai siam? Ya, kan Bunda Maryam itu kan saum dia, nggak siam, menahan dari apa? Dari ngomong. Itu nantilah ya masalah saum siam. Aku mau fokuskan masalah waktu saja. Ilal lail, sampai malam. Sampai malam itu kapan? Gitu ya. Oke.
Itu yang dari siapa nih tadi? Mekah ya. Jadi kalau menurut aku begitu Mekah ya, antara yang melihat dan yang menghitung itu tidak harus dipertentangkan tapi berupa tahapan. Kalau sudah bisa dilihat seperti duhur tadi, nah ini kan cerah ini. Nanti bisa lihat, nggak usah lihat jam ya. Lihat aja matahari sudah naik terus bayangannya sudah miring berapa, diperkirakan berapa derajat gitu ya. Kalau di masjid-masjid tua aku pernah ceritakan itu ada dicor gitu, ada tembaga gitu tegak begini, di sininya ada berapa derajat gitu, ada lingkaran, sudah ada hitung-hitungannya ya. Nah, kalau kamu melihat matahari aja sudah tahu ya, nggak usah lihat jam. Jam itu hasil hisab, hasil perhitungan itu loh ya. Jadi seharusnya antara melihat dan menghitung itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi penggunaannya urutan. Lu lihat, kalau lu lihat nggak bisa, baru lu hitung gitu loh. Bukan lu lihat terus hasilnya berapa, lu hitung hasilnya berapa, terus lu adu keduanya, nggak sama. Akhirnya seperti sekarang ini kacau. Ya kacau. Cuman kan yang menarik, kenapa kok kekacauan itu hanya di Idul Fitri? Kalau di Idul Adha kok enggak? Itu kan menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah pelik masalah waktu ini, tapi sesuatu yang menarik selama kita bisa diskusikan dengan keterbukaan ya. Aku sebetulnya tidak menguasai, kalau sudah ditarik ke masalah teknis aku nggak menguasai. Aku belum sempat diajarkan itu oleh almarhum Gus Husnul Hadi, semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Kalau Gus Husnul Hadi itu dia bisa menghitung. Kalau mau dihitung dia bisa. Ya. Oke. Sekarang Nur Kumaini. Nggak tahu cewek, nggak tahu cowok. Sepertinya apa yang sampean jelaskan kan begini komentarnya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Maaf sebelumnya Gus kalau pernyataan saya kurang dipahami oleh Gus. Tapi saya katakan saya sangat paham. Saya sangat paham dengan apa yang sampean tuliskan di kolom komentar. Cuman saya tidak bisa menerima narasi yang ini. Ya. Memang betul bahwa segala bentuk ibadah diawali dari negeri Arab, Mekah. Nah ini aku yang tidak tahu, ini arahnya mau kemana pembicaraan ini. Ini kita bicara waktu, karena yang aku permasalahkan waktu. Ya, soal diawali itu diawali waktu, masalah waktu atau masalah pengakuannya dia sebagai bentuk ibadah. Beda loh ya. Kita sholat karena apa? Sholat itu diajarkan oleh kanjeng Nabi-Nabinya di mana? Di Mekah. Itu dalam bentuk aktivitas, bukan dalam bentuk waktu. Nah, sementara yang aku sampaikan ini masalah waktunya. Jadi menurutku masih bersayap apa yang kamu katakan. Memang betul bahwa segala bentuk ibadah diawali dari negeri Arab, Mekah. Maksudnya itu awal apanya? Awal waktunya atau awal diterima dia sebagai salah satu ritual ibadah. Kan kita tahunya sholat dari mana? Dari Nabi. Nabi di mana? Di Mekah. Ya Mekah Madinah lah ya, gitu ya. Sebelum Nabi sholat kita ya enggak sholat, enggak tahu. Kan ibadah itu kan berdasarkan perintah, enggak boleh ngarang-ngarang. Nah ini maksudmu awal yang mana? Ya, oke. Dan sampai detik ini pun belum banyak yang mengetahui bahwa awal hari juga dimulai harus di Mekah, di mana Nabi tinggal menerima wahyu di bumi situ, ya. Nah, ini juga terus terang aku tidak bisa menerima setidaknya hingga saat ini. Argumentasinya di mana kok mengharuskan bahwa waktu itu dimulai harus dari Mekah? Kan harus ada dong argumentasinya. Ya. Oke.
Tapi mengapa kita di Indonesia dah merasa benar bahwa puasa lebih dulu, ya, hari raya bahkan sholat Jumat pun 4 jam mendahului Mekah. Nah, ini bermasalah lagi nih. Sholat Jumat 4 jam mendahului Mekah. Lagi-lagi terkait Jumat, ya. Mak Agus, hal ini perlu dikaji lebih dalam dan perlu pemikiran yang serius. Oke, terima kasih atas masukannya dan aku mulai jelaskan. Aku minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kaitannya dengan bapak kita ya, senior kita yang ada di Randu Blatung. Itu Bapak Burhanuddin Harahap yang orang Jawa tapi namanya Batak. Ketika aku ajak ngomong Batak nggak bisa. Ternyata ceritanya bapak beliau itu mengidolakan sosok tokoh di zaman Orde Lama namanya Burhanuddin Harahap, maka anaknya dikasih Burhanuddin Harahap begitu ya. Ya itu sah-sah saja lah ya. Karena beliau yang punya koneksi, sepertinya beliau juga sudah kenal baik dengan jamaah itu. Ada saudara kita dari Jakarta. Ya. Setelah lewat Pak Burhanuddin Harahap itu ketua jamaah dari Jakarta telepon aku. Ya, intinya aku disuruh menyiapkan tempat, menyiapkan doang, ya, dan mengumpulkan peserta kajian itu. Ya, dan aku bilang yes, I'm agree. Ya, saya setuju dan saya sanggupi gitu. Ya, dan inilah yang membuat mereka sangat istimewa sekali. Akhirnya kan aku carikan tempat villa, di sini aku carikan villa. Mereka bayar sendiri villanya. Sampai makanan, menu makan itu mereka bayar sendiri. Jadi kan kita ngaji kan tuh lama itu. Kan setelah ngaji, setelah sholat duhur kita makan, itu mereka semua yang danai. Transportasi dari Jakarta ke Batu sini, mereka juga yang biaya, mereka bawa 2 mobil atau berapa gitu ya. Dipandu oleh salah satu temanku, karena ada teman dari Arimatea Jakarta, aku bilang sudah kami ikut ke Malang sama bapak ini supaya bapak ini juga nanti nggak nyari-nyari gitu ya. Jadi Arimatea Jakarta aku suruh guiding ya untuk ke Batu Malang sini. Sekali lagi yang harus kalian perhatikan, tidak ada yang gratis dalam hidup ini, semua pakai duit. Mau dikubur aja pakai duit, mati itu mau dikubur pakai duit, jadi nggak ada yang gratis, tolong pahami itu. Dan jamaah saudara kita dari Jakarta ini membuat aku angkat topi. Mereka semua biaya sendiri. Sewa villa, konsumsi makan, transportasi mereka bayar. Jadi aku hanya mencarikan saja. Ya. Dan tugasku mencarikan dan aku mengumpulkan peserta kajian. Oke. Yang itu di recommended ya oleh Pak Burhanuddin Harahap itu. Jadi dia sebagai PR-nya lah ya, public relation-nya. Maka datanglah mereka dan sesuai dengan aku minta, hari Sabtu aja Pak. Karena hari Sabtu dan Ahad aku kan bebas, nggak kemana-mana ya. Nggak nganter kerja, nggak nganter sekolah, nggak jemput ngaji, ini segala satunya enggak ya. Hari Sabtu, betul. Mereka hari Sabtu pagi sudah sampai di sini ya. Dan masuk villa. Dan aku sesuai juga apa yang sudah aku sanggupi, semua undangan sudah aku kabari dan datang. Jadi cukup lumayan banyak peserta kajiannya itu. Dan aku ingat saat itu kita lagi asik-asik yang ngaji itu, setelah duhur itu ada gempa bumi kan itu. Jadi kami berhamburan semua itu. Kami kan lagi duduk asik, lihat dijelaskan kajiannya ya. Masalah perhitungan waktu ini ya. Gempa bumi dan kuat, kami berhamburan semua cari hidup sendiri-sendiri. Bayangkan itu baru gempa bumi seperti itu. Lah kalau nanti yaumul sa'ah bagaimana? Jadi benar kata Al-Qur'an ya. Benar juga kata hadis yang dikatakan bahwa nanti itu kita itu telanjang. Ya. Telanjang. Terus sayangnya telanjangnya itu dipahami secara harafiah. Enggak.
Semua itu tidak ada yang bisa kita sembunyikan ketika di yaumul hisab itu. Kalau kamu pernah nyolong ya kamu nyolong, ada apanya tuh? Yang kamera CCTV tadi diputar di sana. Kamu sodako ya sodako, baik ya terekam baik, buruk terekam buruk. Nah, kita itu ya karena sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri, ya kita sudah nggak urus sama yang lainnya selain diri kita sendiri. Sama seperti di sini kan sebetulnya pusat gempanya di Malang Selatan, tapi kan di sini kerasa. Itu kami berhamburan semua itu. Sudah nggak ngurus sandal sepatu berserak, sudah nggak ada yang pakai sandal, sudah semua cari hidup sendiri-sendiri. Makanya kalau seperti anak sudah tidak memikirkan lagi bayi dalam susuannya karena sudah seperti itu. Nah ini gempa bumi yang kecil, relatif kecil aja kalau dibanding nanti yaumul sa'a sudah seperti itu. Bagaimana nih yaumul sa'a? Anda sudah bisa bayangkan sendiri ya. Oke. Jadi inti kajiannya begini, ya. Mbak atau Mas Nur Kuma ini, mereka datangnya kan hari Sabtu dan hari Sabtu itu kami diskusi, ya. Kelompok itu sebetulnya itu yang aku lihat itu pemikiran utamanya dari seorang bapak, ya, sudah lanjut dan aku dengar katanya sekarang sudah almarhum, sayang sekali ya sudah almarhum. Ketika beliau menyampaikan itu dengan teduh gitu loh ya, dengan teduh. Dan keilmuannya itu sepertinya bersumber dari situ. Tapi ada salah satu peserta juga bapak yang satu ini. Kalau aku lihat dia sebetulnya masih anak didiknya bapak yang tua itu. Ya, yang sayangnya bapak yang kedua ini kalau diajak diskusi itu kurang asik. Ya. Ya aku sih kalau diskusi ngotot, tapi ngototnya itu kan mempertahankan argumentasi dalam kerangka akademik, dalam batas-batas toleransi tertentu. Kalau yang bapak satu ini gimana ya? Jadi nggak asik gitu loh. Ketika kita diskusi itu jangan memberikan summary sesat begini begitu, jangan, biarkan mengalir dulu. Kan dalam diskusi itu aku jadi moderator saat itu. Aku ketemukan langsung dengan almarhum Gus Panani pada waktu Gus Panani masih sugeng, masih sehat ya. Diskusinya jadi nggak asik. Ada Gus Panani, ada Dokter Ngudi ya, Dokter Ngudi. Ada lagi Dokter Suryadi gitu. Teman-teman lain banyak. Nah, ketika diskusi itu sama bapak yang kedua ini nggak asik diskusinya. Sebetulnya sama bapak yang tua itu yang sepertinya ilmunya memang berasal dari dia, gagasannya itu asik sebetulnya. Ya. Nah, gini Mbak, pada waktu itu aku sempat bertanya, ya. Mana dasar argumentasinya bahwa perhitungan waktu itu harus dari Makkah? Itu tidak terjawab, Mbak. Kalau kita Greenwich ini kan perhitungan waktunya berpusat di London sana kan. Nah, beliau Mekah. Ketika aku tanya, mungkin ada dalil, entah itu hadis, entah itu Al-Quran, itu tidak terjawab, Mbak. Nah di sini sampai ngulangi, maka aku minta ya mengetahui bahwa awal hari juga dimulai harus dari Mekah. Ini argumentasi dalilnya di mana? Kalau harus dari Mekah, ya bagaimana kehidupan keberagamaan? Kan Islam ini kan kelanjutan dari dinullah yang dahulu, ada milata Abraham, ada Yahudi, ada Nasrani. Ya. Ketika itu aku ajukan, tidak terjawab. Tuh, yang pertama. Ya, yang berikutnya, pada waktu itu mereka minta izin sholat Jum'ah. Ya aku sebagai tuan rumah, ya aku harus izini dong. Aku harus menjadi tuan rumah yang baik untuk saudara-saudaraku Islam yang dari Jakarta jauh-jauh datang. Kan mereka mau berbagi ilmu. Mereka rombongan loh itu. Ya.
Mereka minta waktu dan aku sediakan tempat. Silakan kalau mau sholat Jumat. Padahal hari itu hari Sabtu. Kata mereka hari ini hari Jumat, maka mereka sholat Jumat. Karena seperti apa yang kamu katakan di sini, ya, hari raya dulu bahkan sholat Jumat pun 4 jam mendahului Mekah. Nah, kalau 4 jam mendahului Mekah, ya, sedangkan pada waktu itu harinya di kita ini hari Sabtu, apakah itu hitung-hitungannya pas? Karena cuma 4 jam. Itu ribet lagi ngitungnya. Ya. Aku ulangi, ketika mereka datang ke sini, diskusi itu dilakukan pada hari Sabtu sesuai dengan request yang aku bilang. Aku bisanya hari Sabtu, ya. Setelah masuk zuhur, mereka minta waktu sholat Jumat. Dan aku kasih waktu, kasih ruang, monggo silahkan kalau mau sholat Jumat. Kita melihatnya mereka sholat Jumat di hari Sabtu. Tapi menurut mereka enggak. Mereka sholat Jumat di hari Jumat. Karena Sabtu yang kita anggap itu menurut mereka itu masih Jumat. Padahal selisihnya cuma 4 jam. Coba gimana? Pada saat itu aku berpikir begini, tapi aku belum sempat ngomong. Wah, ini masalah Jumat bisa bikin rame lagi nih. Ya, cuman aku kan begini. Enggak lah, aku tahan dulu, ya. Aku tahan dulu. Ya, karena mereka kan sholat Jumat di hari Sabtu menurut kita yang umum ini, ya. Jadi Jumat itu jadi masalah lagi nanti. Belum lagi kalau aku bilang, Anda sholat duhur nggak di hari Jumat? Kan rame lagi itu masalah. Seperti apa yang sudah aku sampaikan ke kalian. Ya. Tapi aku menahan itu. Jadi aku begitu, sistematis saja. Yang urusan waktu ini aja belum kelar, apalagi nanti bagaimana korelasi yang selalu diperdebatkan antara Jumat dan duhur. Bisa ribet. Bisa nggak jadi dandanan. Yang masalah waktunya aja nggak kelar. Dan memang akhirnya sampai mereka pulang tidak kelar. Sampai sekarang tidak kelar. Karena ada pertanyaanku yang tidak terjawab. Gitu loh. Ya, tidak terjawab. Bagaimana kita harus mengharuskan bahwa hitungan waktu itu dari Arab, yaitu Mekah. Itu enggak bisa terjawab. Kalau itu bisa terjawab, mungkin sedikit menarik, diskusinya akan lebih lanjut lagi, ya. Yang menariknya lagi ketika mereka sholat Jumat, ya. Ketika mereka sholat Jumat, maka aku bilang, ini nggak paham juga ini. Mereka kan kondisinya musafir, ngapain juga sholat Jumat? Terlepas dari Sabtu kita dianggap Jumat oleh mereka, tapi ketika mereka musafir, sholat Jumat itu nggak wajib. Dan itu hadisnya itu begini, yaitu hadis dari Iyas bin Abi Ramlah. Ia berkata, sebentar. Hadisnya itu dari Torik bin Sihab dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengucapkan atau mengendikan, ya, sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah. Nah, ini terjadi perdebatan. Yang wajib itu berjamaahnya atau sholat Jumatnya. Karena ketika wabah kemarin, aku sholat Jumat sendirian di rumah. Jadi aku tetap sholat Jumat. Ya. Dan di sini aku teliti tadi, ternyata itu juga terjadi perdebatan. Hadisnya kan begini. Sholat ini terjemahannya ya. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim secara berjamaah selain 4 orang budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud 1067. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Itu terjadi perdebatan. Apakah jamaahnya itu menjadi wajib? Lah kalau nggak bisa berjamaah bagaimana? Seperti wabah kemarin. Aku ada kelompok yang mengatakan yang wajib itu Jumatnya. Makanya ketika aku tenang saja ketika kita pada saat itu tidak boleh sholat Jumat di masjid, aku sholat Jumat di rumah sendirian. Kan aku ada videonya itu, kamu bisa lihat. Anda sholat Jumat di mana kalau nggak salah gitu. Itu berapa? 3 tahun yang lalu. 3
3 atau 2 tahun ya, wabah kita 2 atau 3 tahun itu. Ya. Oke, di hadis ini ya 4 orang ya, selain 4 orang yang tidak wajib berpuasa yaitu budak, wanita, anak kecil dan orang sakit. Itu via hadis riwayat Abu Daud ya. Musafir nggak ada. Musafir nanti itu ada di hadis riwayat Daruqutni ya. Begini katanya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajiblah atas mereka sholat Jum'ah. Kecuali orang sakit, musafir, wanita, anak-anak dan hamba sahaya. Musafirnya keluar di sini. Musafir itu tidak wajib sholat Jum'ah. Tapi ada penjelasannya begini ya. Ada lagi, jadi begini, redaksinya begini, sama-sama Daruqutni, ada yang begini. Tidak ada kewajiban sholat Jum'ah bagi musafir. Nah, dia hanya menjelaskan musafir. Ya. Ini sama-sama dari Ad-Daruqutni. Ya. Tetapi ada catatan, ya, sanadnya doib. Nah, aku bilang hati-hati terhadap sanad. Sanad itu apa menjamin kebenaran? Enggak juga. Ya, hati-hati terhadap sanad. Orang terlalu mengagungkan sanad. Sanad itu tidak menjamin keilmuan itu akan tidak berubah, gitu ya. Tapi oke lah, perdebatan itu kita lalui dulu tentang sanad begini. Walaupun hadis di atas dhaif, namun para ulama sepakat bahwa salat Jum'ah tidak wajib bagi musafir. Para ulama sepakat. Artinya yang sepakat itu ya sepakat ya. Kalau nggak sepakat ya tidak apa-apa. Bahwa musafir itu tetap wajib sholat Jumat ya monggo saja. Tapi aku mengikuti yang ini. Bahwa kalau kita musafir itu seperti aku kemarin kan ribet. Masalah pengaturan waktunya nanti ribet. Makanya aku menjawab apa yang dipesankan oleh Kang Mas Edi Margono dalam komentarnya. Aku bilang nggak ribet kalau dia mukim. Tinggal kesepakatannya mau jam 10, jam 12 atau jam 5 sore kita sholat Jumat, nggak ada masalah. Kecuali musafir, maka dari itu musafir itu hukumnya tidak wajib. Gitu loh, ya. Tentunya ada penjelasan rinci banget karena ini aku bilang kan masalah hadis itu ribet, ya. Rinci aku nggak akan sampaikan. Maksudnya begini, kalau ada yang tanya, lah itu kan doi kenapa dipakai? Itu ada rinciannya. Sebetulnya ada hadis-hadis lain, cuman yang aku dapatkan ini yang dari jalur Daruqutni. Dari jalur lain aku nggak sempat tadi buka kitabnya. Ya, nah, maksudku begini, mereka kan musafir, ya. Sholat Jum'ah itu gugur kewajiban. Mereka tetap aja sholat Jum'ah. Tapi ada kemungkinan mereka ada pada pemahaman yang sholat Jumat itu tetap wajib walaupun bagi musafir. Diskusinya rame lagi, gitu. Ya, nah, terus aku bilang sama bapak yang kurang asik ini, yang untuk diskusi ini, kan ada temanku dari Arimatea yang mendampingi. Aku sih taunya dari teman Arimatea laporan ke aku, gitu. Aku sebetulnya nggak cerita teman Arimatea aku, itu yang cerita kepada beliau bahwa aku itu menolak sebuah pemahaman bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi. Langsung dijustifikasi oleh beliau. Ya. Dan beliau kan bukan pemikir, hanya mengambil pemikiran orang, dia setuju, dia suguhkan ke orang. Kalau aku kan pemikir. Kalau bertarung dalam meja diskusi jelas selesai itu aku bikin. Maka paling asik itu ketika kita berdiskusi itu berdasarkan logika, analisa, rasionalitas kita sendiri. Itu kita itu bisa menjadi pas bandrol. Intinya ini otakku mana otakmu gitu loh. Tapi ada juga orang yang diskusi itu dia pakai pemikiran orang lain. Dia gunakan sebagai alat diskusi untuk lawan diskusinya. Itu bisa nggak? Ya bisa-bisa saja. Tapi itu nampak dia sebenarnya paham nggak duduk permasalahan ini. Maka supaya kamu paham, pelajari dulu dari A sampai Z tentang pemikiran orang lain itu sehingga itu menjadi pemikiranmu. Kalau hanya kopas-kopas saja dari cara ngomongnya aja bisa tahu kita ini dia pakai pemikiran orang.
Makanya ketika aku diskusi di Surabaya ya, yang mau diketemukan dengan Al-Muli Madinah akhirnya nggak jadi, terus diwakili oleh, sekarang dia sudah doktor, sudah jadi dosen sepertinya. Dia pakai literasi banyak, tapi kan itu literasi copy paste. Bahwa Kanjeng Nabi Isa turun lagi, literasinya itu bahasa Arab semua dan tulisan Arab. Ya aku nggak ngerti, tapi membuat aku keder. Enggak. Dia sekarang kalau nggak salah sudah jadi dosen di sekolah apa gitu. Kalau dulu belum doktor dia, tapi apa sudah ngajar belum doktor, sekarang insya Allah sudah. Tapi hubungan kami tetap baik. Ketika dia manten baru, dia honeymoon ke sini, dia datang ke rumahku dan aku dikasih hadiah sarung. Tapi kami berbeda. Itu asiknya kalau kita dewasa. Ya, bukan gampang main cap begini. Nah, bapak yang ini diingatkan oleh temanku dari Aremania bahwa Gus Beti itu mengatakan begitu, dia juga punya dasar, jadi Anda harus hati-hati. Akhirnya sama aku nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan lagi dia sama aku. Nah, kembali lagi ke masalah waktu. Jadi apa yang disampaikan oleh, nggak tahu nih Kang Mas atau Mbak ya, siapa ini? Bentar, Nur Kumaini itu, aku paham Mbak, aku paham, dan itu perdebatannya nggak selesai. Kami diskusi itu dari mulai jam 9-an sampai terus terganggu ada gempa, itu berapa jam tuh sampai asar. Malam juga itu ada yang melanjutkan, ingatku. Tapi sudah nggak rame itu sampai asar karena kan mereka juga berjauhan rumahnya. Nggak semuanya orang Batu kan, teman-teman dakwah yang tak undang. Nggak ada titik temu Mbak. Jadi nggak tahu kalau sampean punya dasar bahwa perhitungan waktu itu kok diharuskan. Ini sampean tulis harus di Mekah. Siapa yang mengharuskan dan bagaimana logikanya? Ya, itu saja yang perlu aku sampaikan ya. Dan sekarang kalian tahu bagaimana peliknya masalah waktu. Ya, aku belum sempat ngajarkan kepada kalian tentang fitro ya. Insya Allah apakah nanti sempat atau bisa atau enggak kita lihat lah ya. Kalau enggak ya besok lah ya. Besok ini sudah tertunda 2 kali. Jadi kembali ke fitri itu bagaimana sebetulnya duduk permasalahannya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan kepada semuanya ya. Dan aku memberikan kebebasan kepada kalian untuk jangan hanya ngaji di sini, ngaji di tempat lain juga, supaya wawasanmu itu lebih luas lagi sehingga bisa melakukan komparasi. Ya, aku itu tidak setuju kalau dia ngajar terus santrinya itu dilarang ngaji di tempat lain. Itu menurutku tidak bagus gitu loh ya. Orang ilmu itu ada di mana-mana, sedangkan aku kan punya keterbatasan. Aku ingin yang ngaji sama aku, santriku itu harus lebih pintar dari aku. Kalau dia hanya ngaji di aku, dia hanya tahu sebatas yang aku ajarkan, padahal aku juga terbatas. Tapi kalau dia ngaji di sini, ngaji juga di kiai lain, di ustadz lain, dia dapat tambahan dari yang lain-lain itu. Di samping dia dapat ilmu yang dari aku, jadi dia lebih pintar dari aku. Jadi keilmuan itu tumbuh gitu loh. Jangan terus dilarang-larang. Oh pokoknya kalau nggak ngaji di gue itu nggak sah, apalagi sanatnya itu kacau. Wah, itu goblok namanya. Biarkan saja. Makanya aku memberikan kebebasan kalian. Ngaji juga di tempat lain, jangan hanya di sini. Ya, maka tentang kajian ini juga karena kita sudah memaklumi masalah hitung-hitungan waktu itu pelik dan kita bukan wal awalu wal akhiru. Ya. Jadi saling memaklumi. Ingatan yang harus aku sampaikan, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya, jaga sholatmu, jaga Al-Quranmu, ya, jaga Islammu, menjadi bingkai keindahan, taruh dalam hatimu, ya. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada yang lain, ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih suasana Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin dan salam Isra sebagai penyamaran belajar kita Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.